Ruang sidang itu dipenuhi aroma ketegangan. Setiap kursi terisi penuh oleh wartawan, pengamat hukum, hingga pendukung kedua kubu yang sengaja datang untuk menyaksikan jalannya persidangan bersejarah ini. Suara kamera berderak, kilatan lampu blitz menyambar ke segala arah. Pintu utama berderit terbuka, menampilkan sosok Subhan yang melangkah masuk dengan wajah kaku. Jas hitamnya rapi, tetapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan yang sejak pagi membayanginya. Di sisi lain, suasana berubah ketika Wakil Presiden Gibran memasuki ruangan. Langkahnya mantap, didampingi aparat keamanan yang menjaga ketat. Aura wibawanya seakan mendominasi ruang sidang, membuat banyak orang otomatis menundukkan pandangan. Beberapa orang berbisik pelan, seakan kehadirannya memberi bobot yang lebih berat pada jalannya sidang ini. Subhan yang duduk di kursi terdakwa melirik sekilas, lalu buru-buru memalingkan wajah. Hakim utama, seorang pria parubaya dengan rambut sebagian memutih, mengetukkan palu kayu. Suaranya menggema keras, menggetarkan dada semua yang hadir. Sidang perkara Subhan CS, resmi dibuka, ucapnya dengan nada formal, namun dalam ruangan itu, kalimat sederhana tersebut terasa seperti aba-aba dimulainya sebuah peperangan. Semua mata menajam, semua telinga menajam, menunggu benturan kata-kata yang akan menyalakan api konflik. Jaksa penuntut berdiri, memaparkan dakwaan dengan nada tegas. Kata-katanya menusuk, menyingkap berbagai bukti yang menyeret nama Subhan dalam kasus besar yang sudah lama menghantui publik. Suasana makin tegang ketika beberapa berkas foto dan dokumen ditunjukkan ke hadapan majelis hakim. Setiap detail terasa seperti belati yang diarahkan pada sang terdakwa. Wajah Subhan mulai berubah, garis tegang di dahinya semakin terlihat jelas. Pendukung Subhan yang duduk di bangku belakang mencoba menahan diri, beberapa menggertakkan gigi, sementara lainnya tak henti-henti berdoa pelan. Mereka tahu, persidangan ini bukan sekadar urusan hukum, melainkan pertarungan harga diri. Di seberang, para simpatisan Gibran justru menatap dengan penuh keyakinan. Sesekali terdengar bisikan, hari ini kebenaran akan menang. Kedua kubu sama-sama menahan emosi, takut satu gerakan salah akan menimbulkan kericuhan. Subhan akhirnya dipersilakan memberikan tanggapan. Dengan suara bergetar namun mencoba tenang, ia membela diri. Saya tidak bersalah. Semua tuduhan ini hanyalah permainan politik untuk menjatuhkan saya, ujarnya lantang. Kata-kata itu sempat mengundang tepuk tangan dari sebagian pendukungnya, meski segera ditegur oleh hakim. Namun, Gibran yang duduk di kursi khusus hanya tersenyum tipis, seakan sudah tahu kalimat itu akan keluar. Ketika tatapan mereka bertemu, ruang sidang seolah membeku. Subhan menatap penuh amarah bercampur putus asa, sedangkan Gibran menatap dingin, penuh ketegasan yang sulit digoyahkan. Dua dunia berhadapan, dua kutub saling berlawanan, dan semua orang tahu benturan besar sedang terjadi di hadapan mereka. Kilatan kamera kembali menyambar, menangkap detik-detik konfrontasi diam itu. Hakim mencoba menjaga ritme sidang agar tetap terarah. Namun, semakin lama suasana semakin panas. Pertanyaan demi pertanyaan dari jaksa, bantahan dari pihak Subhan, hingga sikap tegas Gibran yang enggan memberi celah kompromi membuat atmosfer ruangan semakin menyesakkan. Beberapa wartawan mulai sibuk mengirim laporan langsung, headline mereka sudah menunggu, sidang panas, pertarungan Subhan vs Gibran dimulai. Di luar gedung, ratusan massa terus berdatangan. Polisi berjaga ketat, barikade dipasang untuk mencegah bentrokan antara dua kubu. Teriakan yel-yel terdengar, bendera-bendera dikibarkan, dan suasana di luar tak kalah mendidih dengan yang terjadi di dalam ruang sidang. Semua menandakan bahwa apa yang sedang berlangsung bukan sekadar perkara individu, melainkan gelombang besar yang mengguncang politik dan hukum negeri. Babak pertama dari persidangan ini baru saja dimulai, namun bara yang ditinggalkannya sudah menyulut api besar. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang siapa yang akan menang, tetapi seberapa jauh kedua pihak rela bertarung demi mempertahankan posisi mereka. Setelah jeda singkat, hakim memberikan kesempatan bagi tim kuasa hukum Subhan untuk mengajukan permohonan. Ruangan mendadak sunyi, hanya terdengar desisan AC yang mendinginkan udara panas penuh ketegangan. Pengacara utama Subhan berdiri dengan penuh wibawa, menarik napas panjang sebelum membuka suara. Yang mulia, kami ingin menyampaikan usulan mediasi, demi meredam kegaduhan yang meluas di masyarakat. Klien kami bersedia mengambil langkah damai. Kata-kata itu sontak menimbulkan riuh di ruangan,
sebagian pengunjung saling pandang, tak percaya langkah itu benar-benar diambil. Subhan yang duduk di kursi terdakwa hanya bisa menunduk. Baginya, itu jalan terakhir untuk sedikit melepaskan tekanan. Wajahnya terlihat letih, sorot matanya buram. Ia tahu posisi sudah sulit, dan satu-satunya harapan adalah membuka ruang kompromi. Di sisi belakang, para pendukungnya terdiam, menanti reaksi dari pihak lawan. Beberapa dari mereka menaruh harapan besar, seakan pintu keluar dari badai ini sudah di depan mata. Namun suasana mendadak berubah ketika Gibran perlahan berdiri. Semua kepala spontan menoleh ke arahnya. Suaranya terdengar mantap, nyaring, menusuk hingga ke dasar hati. Tidak ada damai, tidak ada kompromi. Hukum tidak bisa ditawar dengan kesepakatan politik. Kalimat itu bagai palu godam yang menghantam telinga semua orang. Seisi ruang sidang mendidih, sorak-sorai langsung terdengar dari para pendukung Gibran yang memenuhi kursi pengunjung. Hakim beberapa kali mengetukkan palu, berusaha menenangkan suasana, tetapi riuh tepuk tangan dan teriakan tidak bisa langsung diredam. Subhan menoleh cepat, wajahnya memucat. Ia seakan tidak percaya Gibran menolak bulat-bulat tanpa celah. Dalam hatinya, ia berteriak, apakah ini berarti jalan penyelamatan sudah tertutup rapat? Para pengacara Subhan mencoba mengajukan bantahan, mengingatkan pentingnya menjaga kestabilan sosial. Yang mulia, negara sedang dalam sorotan. Jika tidak ada ruang mediasi, kita akan menghadapi eskalasi yang lebih besar di luar sana. Namun Gibran hanya menatap datar, lalu berkata dengan tenang namun tajam, negara ini tidak boleh takut pada keriuhan jalanan. Yang kita tegakkan di sini adalah keadilan, bukan sekadar meredam amarah. Ucapan itu langsung menjadi bahan berita kilat. Para jurnalis sibuk mengetik, rekaman suara Gibran menyebar cepat ke media sosial. Dalam hitungan menit, potongan video yang menayangkan penolakannya trending di berbagai platform. Di luar gedung, massa pendukung Gibran bersorak semakin keras, sementara kelompok Subhan justru terlihat murung, seakan harapan mereka direnggut paksa di depan mata. Subhan duduk terdiam, tubuhnya sedikit gemetar. Keringat membasahi pelipisnya, meski pendingin ruangan berhembus kencang. Ia menyadari betapa tajamnya permainan ini. Sebuah jebakan tanpa celah kompromi, yang membuat dirinya seperti binatang buruan dikepung dari segala arah. Dalam batinnya ia mengutuk keadaan, tapi di wajahnya hanya terlihat lelah dan kepasrahan yang samar. Hakim akhirnya meminta kedua belah pihak duduk kembali agar sidang bisa dilanjutkan. Namun semua orang sadar, keputusan Gibran menolak jalan damai sudah mengubah arah persidangan. Apa yang tadinya mungkin menjadi ruang negosiasi kini sepenuhnya berubah menjadi arena pertempuran habis-habisan. Tak ada lagi jalan tengah, hanya ada menang atau hancur. Sementara itu, di luar gedung, situasi semakin memanas. Para orator, pendukung Subhan mengangkat pengeras suara, menyerukan bahwa ketidakadilan sedang berlangsung. Sebaliknya, pendukung Gibran berteriak lantang membalas, menyebut inilah kemenangan rakyat melawan kepalsuan. Polisi berjaga ketat, barisan tameng siap menghadapi kemungkinan bentrok. Gedung pengadilan itu kini bagaikan kawah yang mendidih, siap meluap setiap saat. Subhan melirik ke arah tim kuasa hukumnya. Pandangan mereka kosong, sama-sama memahami bahwa kesempatan terakhir sudah sirna. Ia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan diri. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa gentar yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bayangan masa depan suram perlahan merayap, menyelimuti pikirannya. Di kursi khusus, Gibran kembali duduk dengan tenang. Ekspresinya datar, namun sorot matanya penuh keyakinan. Ia tahu tindakannya akan memicu kontroversi, tapi ia juga sadar inilah momen untuk menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dipermainkan. Di hadapan bangsa, ia ingin membuktikan ketegasan yang tak terbeli. Sidang hari itu berakhir dengan ketegangan yang menyesakkan. Hakim menunda persidangan untuk dilanjutkan esok hari, namun semua orang tahu, api sudah terlanjur menyala. Api yang ditinggalkan Gibran dengan satu kalimat penolakan sederhana, tapi menghancurkan seluruh harapan lawannya. Hari berikutnya, berita tentang penolakan mediasi langsung membanjiri layar televisi, portal berita, hingga lini masa media sosial. Potongan video Gibran dengan tegas berkata, tidak ada damai. Diputar berkali-kali, menjadi bahan diskusi di warung kopi hingga ruang rapat elit. Publik terbelah dua kubu, satu memuji ketegasan, satu lagi mengecam keras. Dunia seakan terbagi antara pro keadilan dan pro Subhan.
Demonstrasi mulai bermunculan di berbagai kota besar. Di Jakarta, ratusan orang turun ke jalan, membawa spanduk bertuliskan, "Tegakkan hukum, jangan tawar." Sementara di Makassar, massa simpatisan Subhan berorasi lantang, menyebut kasus ini tidak lebih dari sandiwara politik. Polisi bekerja keras menjaga keamanan, namun bentrokan kecil tak bisa dihindari. Asap gas air mata melayang di udara, menambah kesan bahwa situasi negara sedang berada di titik genting. Di ruang-ruang rapat partai, para politisi mulai berhitung ulang. Beberapa tokoh yang dulu berdiri di sisi Subhan kini memilih menarik diri. Mereka takut reputasinya hancur terbawa arus opini publik yang makin liar. Telepon Subhan jarang lagi berdering, kecuali dari segelintir orang dekat yang masih setia. Perlahan, ia merasakan isolasi politik yang membuat dadanya semakin sesak. Media internasional pun mulai meliput. Beberapa surat kabar asing menuliskan tajuk besar tentang "Wakil Presiden menolak mediasi" dan "Kasus Subhan mengguncang stabilitas politik". Nama Subhan menjadi bahan perbincangan global, dan reputasinya tercabik di mata dunia. Ironisnya, popularitas Gibran justru melejit, dipandang sebagai simbol pemimpin muda yang berani melawan arus kompromi. Di sisi lain, Subhan tidak tinggal diam. Ia menggelar pertemuan terbatas dengan tim loyalisnya. Dalam ruangan berasap rokok, ia mencoba meyakinkan mereka bahwa badai ini hanya sementara. "Kita akan buktikan, ini bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang mampu bertahan." Namun sorot mata orang-orang di sekitarnya sudah tidak sekuat dulu. Sebagian tampak ragu, bahkan cemas apakah masih pantas mempertaruhkan masa depan mereka di sisinya. Sementara itu, media sosial menjadi medan perang opini. Tagar-tagar tegakkan keadilan berhadapan dengan tagar bebaskan Subhan. Ribuan akun saling berdebat, memposting potongan video, hingga membanjiri kolom komentar pejabat tinggi. Setiap unggahan Gibran mendapat dukungan masif, sementara postingan Subhan justru dihujani kritik pedas. Narasi yang berkembang makin menekan, membuat Subhan semakin terpojok di mata masyarakat. Di ruang sidang berikutnya, suasana jauh lebih panas. Pendukung Gibran memenuhi area dengan yel-yel, sementara simpatisan Subhan dipaksa duduk di pojok dengan pengawasan ketat aparat. Hakim bahkan harus memperingatkan, siapapun yang membuat kegaduhan akan dikeluarkan. Namun ketegangan tak bisa dipadamkan, karena di luar gedung, ribuan orang sudah berkumpul, menunggu hasil sidang dengan penuh amarah. Gibran tetap tampil tenang. Ia duduk dengan raut wajah datar, seolah kebal terhadap sorotan publik. Dalam setiap jeda sidang, wartawan berusaha menanyakan komentar, namun ia hanya menjawab singkat, "Proses hukum harus berjalan." Jawaban singkat itu justru semakin menaikkan wibawanya. Kontras dengan Subhan yang kerap terlihat gelisah, wajah pucat, dan suara yang bergetar ketika bicara. Setiap hari, tekanan itu terus bertambah. Pihak keluarga Subhan mulai ikut terseret ke dalam pemberitaan. Anak-anaknya diburu wartawan, istrinya menjadi sasaran komentar pedas di media sosial. Bagi Subhan, ini pukulan telak yang membuatnya merasa tak hanya kariernya, tapi juga keluarganya ikut hancur dalam pusaran kasus ini. Di balik layar, ada kabar bahwa beberapa pengusaha besar yang dulu menjadi penyokong utama Subhan mulai berpindah haluan. Mereka merasa lebih aman mendekat ke Gibran yang jelas-jelas mendapat dukungan rakyat. Hal itu semakin membuat Subhan kehilangan pijakan. Ia seakan berdiri di tanah yang runtuh sedikit demi sedikit di bawah kakinya. Meski demikian, segelintir pendukung fanatik masih bersuara lantang. Mereka menyebut Subhan sebagai korban rekayasa besar. Teori konspirasi berkembang cepat, ada yang menyebut ini bagian dari skenario elit, ada pula yang yakin Subhan dikorbankan untuk agenda politik lebih besar. Namun suara itu tenggelam di tengah gempuran opini yang lebih dominan mendukung jalannya proses hukum. Di dalam hatinya, Subhan mulai goyah. Ia yang dulu terkenal keras kini seperti kehilangan arah. Tekanan publik, pengkhianatan sekutu, dan teriakan massa di luar sana membuat dirinya sadar bahwa ia sedang berhadapan bukan hanya dengan pengadilan hukum, tetapi juga pengadilan rakyat. Dan pengadilan rakyat seringkali lebih kejam daripada ruang sidang manapun. Hari persidangan kembali digelar dengan penjagaan super ketat. Jalan menuju gedung pengadilan ditutup, barikade polisi dipasang rapat, dan ratusan aparat bersenjata berjaga. Massa pendukung kedua kubu masih berdatangan, membawa spanduk dan teriakan yang saling bertabrakan.
Di dalam ruangan, sorot kamera televisi sudah siap merekam setiap detik yang bisa menjadi sejarah. Semua tahu, hari itu akan menjadi titik krusial dalam kasus Subhan. Hakim membuka sidang dengan wajah serius. Ketegangan terasa semakin menyesakkan. Jaksa penuntut berdiri sambil membawa map tebal berisi berkas-berkas bukti. Suaranya tenang, tapi tajam, saat mulai membacakan rangkaian temuan yang menjerat Subhan. Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah, kami menyimpulkan adanya indikasi kuat keterlibatan terdakwa Subhan dalam tindak pidana. Kalimat itu membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat. Subhan duduk kaku, wajahnya pucat, tangan bergetar memegang meja. Berkali-kali ia mencoba meneguk air mineral, tapi tenggorokannya terasa kering. Dari kursi pengunjung, pendukungnya menatap penuh kecemasan, sementara simpatisan Gibran menunggu dengan tatapan penuh kemenangan. Udara terasa berat, seolah menunggu bom waktu yang siap meledak. Ketika kalimat pamungkas dibacakan, suasana pecah. Dengan ini, saudara Subhan ditetapkan sebagai tersangka. Ruangan seakan berguncang. Beberapa orang langsung berteriak, sebagian menangis, sementara kilatan kamera menyambar tanpa henti. Hakim berulang kali mengetukkan palu, tetapi suara riuh tetap mendominasi. Subhan yang biasanya tegar, kali ini tidak mampu menyembunyikan kepanikannya. Lututnya lemas, tubuhnya merosot ke kursi. Nafasnya terengah, wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya tak sanggup menopang beban mental yang teramat berat. Adegan itu langsung menjadi sorotan kamera, memperlihatkan seorang tokoh besar tersungkur di hadapan publik. Di kursi khusus, Gibran hanya duduk tenang. Sorot matanya dingin, tanpa ekspresi. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun kehadirannya seolah menjadi simbol bahwa kekuatan hukum benar-benar berdiri di atas panggung ini. Sekilas, tatapannya mengarah ke Subhan, dan bagi banyak orang itu terlihat seperti penegasan, inilah konsekuensi dari pilihan yang pernah diambil. Keluarga Subhan yang hadir di ruang sidang tampak terguncang. Sang istri berusaha menahan tangis, sementara anak-anaknya hanya bisa menunduk, tak kuasa menatap jatuhnya figur yang mereka banggakan. Wartawan langsung mengabadikan momen itu, menjadikannya headline besar di media. Subhan tersungkur, status tersangka resmi ditetapkan, begitu bunyi berita yang tersebar cepat di layar gawai masyarakat. Di luar gedung, situasi tak kalah panas. Pendukung Subhan meledak dalam kemarahan, menuduh keputusan itu penuh rekayasa. Mereka berusaha merangsek ke barikade, sementara aparat terpaksa membalas dengan gas air mata. Jeritan, batuk, dan teriakan memenuhi udara. Sebaliknya, kelompok pro-Gibran merayakan keputusan itu dengan sorak-sorai, seakan kemenangan besar baru saja diraih. Subhan akhirnya dipapah keluar dari ruang sidang oleh aparat pengawal. Langkahnya gontai, wajahnya pucat pasi. Sorot kamera menyorot setiap detik gerakannya, memperlihatkan sosok yang dulunya garang kini tak berdaya. Adegan itu viral dalam hitungan menit, menjadi bahan pembicaraan hangat di televisi, media sosial, hingga forum politik. Di balik segala keramaian itu, Subhan hanya bisa bergumam lirih, nyaris tak terdengar, apakah ini benar-benar akhirku? Kalimat pendek itu, meski samar, sempat direkam mikrofon wartawan dan langsung memicu gelombang komentar. Ada yang menyebutnya pengakuan keputusasaan, ada yang menafsirkannya sebagai isyarat akan perlawanan berikutnya. Hakim menutup sidang dengan wajah muram. Semua yang hadir tahu, keputusan ini bukan akhir dari cerita, melainkan permulaan dari babak yang jauh lebih menegangkan. Subhan kini resmi berstatus tersangka, tetapi pertanyaan besar menggantung, apakah ia akan menyerah, atau justru bangkit dengan cara yang tak terduga. Malam itu, seluruh negeri masih bergemuruh membicarakan satu hal. Sidang panas telah mengukir bab baru, jatuhnya seorang tokoh besar ke dalam status tersangka. Dan semua orang tahu, bara yang sudah menyala tidak akan padam begitu saja. Api itu justru akan terus membesar, membawa konflik ke level yang lebih tak terbayangkan. Ruangan sidang kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Setelah keputusan penetapan tersangka diumumkan, suasana berubah menjadi arena emosi yang sulit dikendalikan. Beberapa simpatisan Subhan menangis terseduh, sementara yang lain berteriak menuding majelis hakim telah tunduk pada tekanan politik. Palu hakim diketukkan berulang kali, namun suara gaduh tak juga surut. Subhan masih duduk lemah di kursi terdakwa. Wajahnya pucat,
Mata berkaca-kaca, seolah menahan ledakan batin yang tak bisa ia keluarkan. Tangannya berusaha menggenggam kuat sandaran kursi, tetapi tubuhnya tetap terlihat rapuh. Momen itu menjadi simbol jatuhnya seorang tokoh yang dulu digadang-gadang sebagai sosok tak tergoyahkan. Di sisi lain, Gibran tetap duduk tegak. Tatapannya lurus ke depan, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa puas. Ekspresi dinginnya seakan menegaskan bahwa ia datang bukan untuk merayakan kejatuhan lawan, melainkan menjaga agar jalannya hukum tidak goyah. Diamnya justru menghadirkan wibawa yang membuat ruangan semakin tertekan. Teriakan simpatisan Subhan akhirnya memaksa aparat pengadilan bertindak. Beberapa orang yang terlalu keras bersuara digiring keluar ruangan, sementara sisanya hanya bisa terisak sambil menyaksikan idola mereka semakin terpojok. Situasi itu membuat drama persidangan semakin intens, karena publik yang hadir bisa merasakan langsung perbedaan nasib dua tokoh besar di hadapan mereka. Seorang pengacara Subhan mencoba menenangkan keadaan. Ia berdiri, meminta majelis hakim memberi kesempatan kliennya berbicara. Hakim mengangguk singkat, lalu memberikan izin. Subhan menarik napas panjang, lalu dengan suara serak ia berkata, "Saya bukan penjahat seperti yang dituduhkan. Sejarah akan mencatat siapa yang benar dan siapa yang menggunakan kekuasaan untuk menjatuhkan." Kalimat itu memancing riuh kembali. Pendukungnya bersorak, berusaha menegakkan semangat di tengah keterpurukan. Namun sorakan itu langsung dibalas ejekan dari kubu lawan. Ketegangan hampir berujung bentrok di dalam ruang sidang, hingga aparat harus membentuk barisan di antara dua kubu. Palu hakim kembali diketukkan, nadanya lebih keras daripada sebelumnya. Wartawan tak henti-hentinya menyorot setiap momen dramatis ini. Foto Subhan yang terkulai, sorot dingin Gibran, hingga kericuhan di ruang sidang langsung menghiasi layar utama media nasional. Judul-judul berita mencolok bermunculan, Subhan menolak takdirnya, ketegasan Gibran, sidang jadi medan perang. Di luar gedung, massa makin beringas. Teriakan, "Bebaskan Subhan," bertarung dengan, "Tegakkan hukum." Bentrokan kecil pecah, membuat polisi harus menambah pasukan. Suara sirene ambulan terdengar, menandakan bahwa sidang ini bukan hanya soal keadilan di atas meja hijau, melainkan sudah menjalar menjadi persoalan sosial yang lebih luas. Subhan mencoba melanjutkan ucapannya meski tubuhnya lemah. "Saya mungkin tersungkur hari ini, tapi jangan pernah berpikir perjuangan saya berakhir di sini." Ucapannya menggema, terekam jelas mikrofon media. Kalimat itu sontak menjadi bahan perbincangan, ditafsirkan sebagai ancaman terselubung bahwa ia belum benar-benar kalah. Gibran, yang sejak awal hanya terdiam, akhirnya bersuara singkat. Dengan nada datar namun tajam, ia berkata, "Hukum tidak bisa dilawan dengan retorika." Ucapan itu membuat ruang sidang kembali sunyi. Dua kutub besar kembali berhadapan, tak ada yang mau mengalah, dan semua orang merasakan bahwa drama ini belum menemukan puncaknya. Hakim akhirnya memutuskan untuk menunda sidang lebih awal, karena ketegangan tak bisa lagi dikendalikan. "Sidang dilanjutkan esok hari," katanya dengan nada berat. Ruangan segera dikosongkan, aparat menggiring massa keluar, sementara Subhan dipapa oleh pengawalnya dengan langkah terlatih. Hari itu, publik menyaksikan bukan hanya persidangan hukum, tetapi sebuah drama politik yang nyata. Air mata, amarah, dan kata-kata tajam berpadu menjadi kisah yang mengguncang negeri. Dan semua orang tahu, drama di ruang sidang hanyalah awal dari badai yang lebih besar di hari-hari berikutnya. Sehari setelah sidang ricuh itu, berita tentang Subhan dan penolakannya terhadap status tersangka menjadi topik utama di semua saluran televisi. Potongan rekaman ketika ia terjatuh, wajah pucatnya, hingga tatapan dingin Gibran diputar berulang kali. Publik tersihir oleh drama nyata yang lebih menegangkan daripada sinetron. Setiap orang punya versi cerita, dan tak satu pun narasi yang seragam. Di media sosial, situasi lebih panas. Tagar baru bermunculan, memicu perdebatan tanpa henti. Tagar Subhan dikorbankan berhadapan sengit dengan tagar hukum tidak boleh kalah. Ribuan akun membanjiri lini masa dengan opini, analisis, bahkan teori konspirasi. Ada yang menyebut Subhan hanya korban permainan elit, sementara yang lain menilai inilah momen bersejarah tegaknya keadilan. Di berbagai daerah, massa yang kecewa turun ke jalan. Spanduk besar bertuliskan, "Keadilan untuk Subhan," dikibarkan di depan gedung-gedung pemerintahan. Namun di kota lain,
justru terlihat aksi syukuran atas ketegasan hakim dan sikap Gibran. Negeri itu seperti terbelah dua, dan setiap peristiwa kecil bisa menjadi percikan yang menyulut api besar. Program talkshow politik menambah bara. Narasumber pro dan kontra diundang, saling serang argumen di depan layar. Suara meninggi, tangan menunjuk, bahkan beberapa hampir beradu fisik. Semua tayangan itu menjadi santapan publik, membuat masyarakat semakin terbawa arus emosi. Bukan lagi sekadar mengikuti kasus hukum, melainkan terhisap ke dalam pusaran konflik politik. Subhan yang kini mendekam di ruang tahanan sementara, hanya bisa menyaksikan semua dari layar televisi kecil di selnya. Wajahnya terlihat muram, tetapi sesekali senyum tipis muncul saat melihat masih ada massa yang setia membela namanya. "Aku belum kalah," gumamnya lirih, menyimpan sisa keyakinan bahwa jalan perlawanan masih terbuka. Sementara itu, di istana, Gibran menerima laporan terbaru dari aparat keamanan. Ia mendengar kabar bentrokan di beberapa titik, tetapi wajahnya tetap tenang. "Biarkan hukum berjalan. Jangan beri ruang pada keributan yang mereka ciptakan," katanya datar. Ucapan itu dicatat jurnalis yang hadir, lalu tersebar luas sebagai bukti ketegasan yang konsisten. Reaksi masyarakat kian berlapis. Kaum muda di dunia maya banyak mendukung Gibran, menganggapnya simbol pemimpin yang tak bisa ditawar. Namun kelompok tua yang dekat dengan Subhan menganggap ini penghancuran karakter seorang tokoh. Diskusi keluarga, obrolan kantor, hingga percakapan warung kopi tak lepas dari satu nama, Subhan. Di balik layar, sejumlah analis politik mulai menyusun skenario. Mereka memprediksi, kejatuhan Subhan bisa mengubah peta kekuasaan nasional. Beberapa partai mulai berhitung, siapa yang akan mendapat keuntungan dari kasus ini, dan siapa yang justru akan terseret arus. Semua sadar, drama persidangan bukan sekadar soal hukum, tapi juga catur politik tingkat tinggi. Para pengamat hukum pun angkat bicara. Ada yang menegaskan proses sudah sesuai aturan, ada pula yang menilai terlalu cepat. Perdebatan ini justru menambah kebingungan publik. Dalam kekacauan informasi, masyarakat sulit membedakan mana fakta, mana propaganda. Hingga akhirnya, yang lebih dominan bukan kebenaran, melainkan opini yang paling keras disuarakan. Keluarga Subhan pun ikut menjadi sasaran pemberitaan. Istrinya tak kuasa menahan air mata saat diwawancarai, sementara anak-anaknya menolak tampil di depan kamera. Foto-foto mereka tersebar di media, menambah kesan bahwa kasus ini sudah melampaui batas, menyeret ranah pribadi ke panggung politik. Simpati sebagian publik justru tumbuh dari situ. Di jalanan malam hari, mural-mural bergambar wajah Subhan mulai bermunculan. Ada yang menggambarnya sebagai pahlawan, ada pula yang menorehkan wajahnya dengan tanda silang merah. Kota berubah menjadi papan ekspresi politik rakyat, seakan persidangan telah menjelma perang simbol yang membelah bangsa menjadi dua kutub ekstrim. Hari itu, negeri benar-benar gempar. Persidangan bukan lagi hanya urusan Subhan dan Gibran, melainkan soal arah keadilan, kekuasaan, dan masa depan. Semua orang menunggu, apakah drama ini akan mereda, atau justru memasuki babak yang lebih panas dan tak terduga. Subhan duduk di ruang tahanan dengan pikiran yang kalut. Suara sorak dukungan dari massa di luar gedung penjara masih terdengar samar. Hatinya bergetar, antara rasa syukur karena masih ada yang membelanya dan ketakutan karena jalan di depannya semakin gelap. Namun di balik tatapan lelah itu, tersimpan api kecil yang enggan padam. Ia tahu, dirinya belum benar-benar kalah. Malam itu, sebuah surat rahasia diselundupkan ke dalam selnya. Tulisannya singkat, namun jelas, "Jangan menyerah. Masih ada yang siap melawan bersamamu." Subhan membaca berulang kali, mencoba mencari arti di balik pesan itu. Apakah ini jebakan, atau tanda bahwa ada kekuatan besar yang ingin menjadikannya simbol perlawanan baru? Di luar sana, situasi kian tak terkendali. Demonstrasi pro dan kontra semakin meluas. Polisi bekerja keras menjaga ketertiban, namun bentrokan tetap tak terelakkan. Media asing mulai meliput, menyebut negeri itu sedang berada di ambang krisis politik. Nama Subhan tiba-tiba melonjak, bukan hanya sebagai terdakwa, tetapi ikon yang membelah opini publik. Gibran, meski tampak tenang di depan kamera, mulai merasakan tekanan di balik layar. Beberapa menteri memperingatkan bahwa kasus ini bisa menimbulkan gejolak yang sulit dikendalikan. Namun Gibran tetap kukuh. "Jika kita goyah, hukum akan runtuh," katanya dingin.
Sikap keras itu membuatnya dipuji sebagian rakyat, tetapi juga dicap otoriter oleh pihak lain. Sementara itu, kelompok loyalis Subhan mulai merancang langkah baru. Mereka berencana menggelar aksi besar-besaran dengan simbol-simbol dramatis, menuntut pembebasan pemimpin mereka. Di ruang-ruang rahasia, strategi digodok, poster dicetak, dan rencana aksi disebarkan dari mulut ke mulut. Semuanya seakan menandai lahirnya gerakan perlawanan yang lebih terstruktur. Subhan sendiri mulai menata batinnya. Ia menulis catatan panjang tentang apa yang dialaminya, yang kelak akan diserahkan pada publik. Dalam tulisan itu, ia menegaskan bahwa dirinya bukan musuh negara, melainkan korban dari permainan politik yang ingin menyingkirkannya. Pesan itu, jika sampai keluar, diyakini akan semakin memecah belah masyarakat. Hari persidangan berikutnya tiba, dan semua mata kembali tertuju pada Subhan. Kali ini, ia melangkah dengan tatapan lebih tegas, meski borgol masih melingkar di tangannya. Senyum tipis terukir di wajahnya, seakan ingin menunjukkan bahwa tekanan belum mampu merobohkannya. Publik pun terhenyak, seolah mereka melihat sosok yang baru lahir dari reruntuhan. Di ruang sidang, suasana menegang. Jaksa membacakan pasal-pasal dengan lantang, sementara pengacara Subhan mengajukan bantahan keras. Di tengah perdebatan panas itu, Subhan tiba-tiba berdiri, meminta izin bicara. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, "Jika ini akhirku, biarlah bangsa ini mencatat bahwa aku dijatuhkan bukan oleh hukum, melainkan oleh kekuasaan." Ucapan itu langsung mengguncang ruangan. Hakim mengetuk palu, mencoba menenangkan suasana, tetapi semua yang hadir tahu, kata-kata itu akan menjadi kutipan abadi yang menggema jauh melampaui gedung pengadilan. Dalam sekejap, media sosial kembali dibanjiri potongan rekaman pernyataan Subhan. Gibran yang menyaksikan dari ruang terpisah hanya terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak goyah. Ia sadar, kasus ini tak lagi sekadar persoalan hukum. Kini ia berhadapan dengan simbol perlawanan yang bisa membakar api ketidakpuasan rakyat. Namun ia juga tahu, mundur berarti mengorbankan wibawa negara yang ia jaga. Hari itu menjadi titik balik. Subhan mungkin masih berstatus tersangka, tapi posisinya di mata rakyat berubah. Sebagian menganggapnya pahlawan, sebagian lagi tetap melihatnya sebagai penjahat. Namun satu hal pasti, drama ini belum berakhir. Justru, babak baru yang lebih menegangkan baru saja dimulai. Publik pun bertanya-tanya, apakah Subhan akan tumbang dalam jeratan hukum, atau justru bangkit sebagai simbol yang mengguncang fondasi kekuasaan. Tak ada jawaban pasti, namun satu hal yang jelas, negeri itu baru saja memasuki jalan panjang penuh badai, dan setiap langkah berikutnya bisa menentukan arah masa depan.